Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Nabila Putri akan mempresentasikan materi psikologi tentang self-concept atau konsep diri. Teori perkembangan konsep diri. Konsep diri belum ada sejak lahir tapi berkembang secara bertahap dan dipelajari melalui kontak sosial dan pengalaman, proses eksplorasi diri sendiri, hubungan dengan orang dekat, dan berarti bagi dirinya. Konsep diri berkembang dengan baik bila budaya dan pengalaman dalam keluarga memberikan pengalaman yang positif. Individu memperoleh kemampuan yang berarti, mampu beraktualisasi diri, sehingga individu menyadari potensi yang ada pada dirinya. Gambaran diri. Gambaran diri adalah sikap seseorang terhadap tubuhnya secara sadar atau tidak sadar, termasuk persepsi dan perasaan tentang ukuran dan bentuk, fungsi penampilan dan potensi tubuh saat ini dan masa lalu. Ideal diri. Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia harus berperilaku sesuai dengan standar pribadi. Standar ini berhubungan dengan tipe orang atau sejumlah aspirasi cita-cita nilai yang dicapai. Ideal diri mulai berkembang pada masa kanak-kanak yang dipengaruhi oleh orang penting dari dirinya yang memberikan tuntutan atau harapan. Harga diri. Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri. Penting, penerimaan diri tanpa syarat sebagai individu yang berarti walaupun salah, gagal, atau kalah. Harga diri diperoleh dari penghargaan diri sendiri dan dari orang lain, yaitu perasaan dicintai, dihargai, dan dihormati. Peran. Peran adalah pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. Posisi di masyarakat dapat menjadikan stresor terhadap peran karena struktur sosial yang menimbulkan kesukaran atau tuntutan posisi yang tidak mungkin dan dilaksanakan. Identitas. Identitas adalah kesadaran akan diri merupakan sintesa dari semua aspek konsep diri sebagai suatu kesatuan yang utuh. Ciri-ciri individu identitas diri positif adalah mengenal diri sebagai organisme yang utuh, terpisah dari orang lain, mengakui jenis kelamin sendiri, memandang berbagai aspek diri sebagai suatu keselarasan, menilai diri sesuai dengan penilaian masyarakat. Konsep diri positif, yaitu tanda-tanda individu yang memiliki konsep diri yang positif adalah yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu. Tanda-tanda individu dengan konsep diri negatif, peka terhadap kritik, responsif sekali terhadap pujian, cenderung bersikap hiperkritis, cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain, bersikap pesimis terhadap kompetisi. Konsep diri adalah semua ide-ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Komponen konsep diri ada komponen perseptual. Komponen perseptual adalah pengetahuan individu tentang keadaan dirinya yang menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan fisik, disebut juga physical self-concept. Komponen konseptual adalah pengetahuan seseorang yang berhubungan dengan sifat-sifat, latar belakang, dan masa depannya yang termasuk ke dalam kejujuran, percaya diri, kemandirian. Ini disebut psychological self-concept. Komponen attitudinal. Sikap-sikap seseorang yang mengenai dirinya terhadap status, masa depan, kebanggaan, rasa malu, harga diri. Yang disebut attitude self-concept. Teori pembentukan konsep diri. Yang pertama ada teori Pygmalion Effect, bahwa seseorang mempunyai kecenderungan untuk menjadi apa yang dikatakan atau diharapkan orang lain kepadanya. Kemudian ada teori The Self-Fulfilling Prophecy, bahwa seseorang cenderung berperilaku sesuai dengan apa yang diyakininya dan tentang dirinya sendiri. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang konsep diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.